Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Prasasti Suci Rahayu dengan NIM 2006050 dari kelas PG PAUD 3B. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai teori perkembangan bermain menurut Smilansky. Smilansky mengungkapkan bahwa anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungannya dengan lingkungannya sendiri. Ada beberapa tipe bermain yang diungkapkan oleh Smilansky dalam pembelajarannya. Di antaranya yaitu ada functional play, constructive play, dramatic play, dan ada game with rules. Tahap perkembangan pertama yaitu functional play atau bermain fungsional. Permainan ini biasanya tampak pada anak berusia 1-2 tahunan, berupa gerakan yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Kegiatan bermain ini dapat dilakukan dengan atau tanpa alat permainan, misalnya berlari-larian di sekeliling ruang tamu, atau misalnya menarik dan mendorong kursi, kemudian memaju mundurkan mobil-mobilan, bermain lilin mainan atau play-doh. Dalam tahapan ini, anak masih bermain dengan menggunakan apa yang bisa digunakannya secara fungsional, tanpa bermaksud untuk membentuk atau mengolahnya menjadi sesuatu yang baru. Nah, kemudian setelah anak melalui tahapan functional play tadi, anak beralih ke permainan yang lebih konstruktif, yaitu constructive play. Pada permainan ini, anak sudah mulai bermain dengan maksud membangun sesuatu. Biasanya muncul pada anak berusia 3-6 tahun. Dalam kegiatan ini, anak membentuk sesuatu, menciptakan bangunan tertentu dengan alat permainan yang ada. Misalnya, membuat rumah-rumahan dengan balok kayu, atau menyelesaikan potongan Lego, menyelesaikan puzzle, atau misalnya play-doh tadi yang hanya dimainkan secara abstrak. Pada tahapan ini, anak sudah mulai membentuk cacing-cacingan, atau membentuk kotak, membentuk bulat, dan semacamnya. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah dramatic play. Dramatic play ini anak-anak mendirikan tindakan-tindakan yang dihubungkan dengan satu perlengkapan tertentu. Belajar berperan ini seolah-olah mereka seseorang atau sesuatu yang tidak asing bagi mereka. Kegiatan bermain ini mulai muncul pada anak usia prasekolah yang disebut juga tahun emasnya atau golden age. Nah, anak-anak biasanya bermain dramatic play ini di lingkungan keluarga, bersama saudara-saudaranya, atau misalnya di lingkungan sekolah dengan teman-temannya. Contoh kegiatannya, misalnya anak bermain dramatic play di mana mereka berpura-pura menjadi profesi-profesi impiannya. Misalnya satu anak menjadi suster, satu anak menjadi dokter, kemudian anak lainnya menjadi pilot, menjadi polisi, dan sebagainya. Nah, pada tahap ini, anak mulai mengembangkan imajinasinya dalam sebuah permainan gitu. Jadi, anak tidak hanya menggunakan peralatan yang tersedia, namun anak juga mulai menggunakan imajinasinya dan dihubungkan dengan peralatan yang tersedia. Tahapan yang terakhir yaitu game with rules. Pada tahapan ini, biasanya muncul pada anak berusia 6-11 tahun. Nah, di mana anak sudah mulai bisa memahami dan menyetujui dengan permainan-permainan yang memiliki aturan. Aturan-aturan dari permainan ini biasanya sudah ada sejak awal. Kemudian lambat laun, seiring dengan permainan berjalan, anak-anak mulai berimprovisasi, menyesuaikan aturan-aturan tersebut dengan gaya permainan mereka sendiri sesuai dengan kenyamanan mereka. Contoh dari kegiatan permainan game with rules ini misalnya seperti monopoli, ular tangga, kemudian main kasti, galah, ya contoh permainan tradisionalnya. Kemudian ada juga permainan kartu, permainan lompat tali, seperti permainan-permainan yang ada dasar aturan permainannya sehingga permainan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa bermain ini merupakan sebuah kegiatan sederhana yang lambat laun menjadi kompleks dengan ditandai adanya peraturan dalam permainannya. Nah, bermain ini bermanfaat bagi anak untuk melatih kognitif, kemudian motorik, dan tahapan-tahapan perkembangan anak yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.